Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi, ya, Wasur. Telah kami dengar beberapa kesaksian kaum ibu, kaum wanita yang diberkati melalui Wasur Wanita Surgawi, juga bahkan kaum bapak. Kaum bapak, kaum pria pun juga ternyata mengikuti acara Wanita Surgawi. Karena memang suara kebenaran yang disampaikan di Wanita Surgawi ini adalah kebenaran yang bisa diperuntukkan untuk semua orang. Pria, wanita, tua, setengah tua, muda maupun remaja. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Urapi penuhi kami dengan Roh Kudus dan pimpinlah kami, Bapa, untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Berbicaralah, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, orang yang dewasa rohani itu orang yang bisa mengelola perasaannya. Ya. Dulu ada satu istilah yang terkenal dengan sebutan manajemen kalbu. Saya mau menggunakan kalimat manajemen perasaan. Ya. Allah memberikan manusia komponen ini supaya manusia bisa merasakan perasaan bahagia, senang, ya berbunga-bunga, ya saudara, sedih, sakit hati, terluka, dan lain sebagainya. Saudaraku, perasaan diberikan kepada manusia agar manusia dapat bertanggung jawab di dalam mengelolanya. Dan fakta yang tidak bisa dibantah, kegagalan mengelola perasaan ini bisa menghancurkan kehidupan. Bahkan bisa membinasakan seseorang sampai masuk neraka. Ya. Jadi kita harus mengerti yang pertama bahwa Allah memberikan kita perasaan. Kalau Allah memberikan kita perasaan, itu berarti Allah tidak intervensi. Ya, kecuali kita minta pimpinan Dia. Itu pun Allah tidak berintervensi mengambil alih kendali perasaan kita. Kita yang harus mengendalikan perasaan kita. Ini sama dengan pikiran. Allah memberikan pikiran kepada kita. Apakah kita menjadi bodoh atau cerdas? Bukanlah Allah yang menetapkan, bukan Allah yang menentukan. Tetapi manusia itu sendiri yang menentukan apakah dia menjadi cerdas atau tidak menjadi cerdas. Bukan Tuhan. Nah, di sini harus saudara
dan saya benar-benar pahami mengenai tanggung jawab dalam mengelola baik pikiran maupun perasaan. Sekali lagi, orang menjadi bodoh atau cerdas tergantung bagaimana individu itu mengelola pikirannya. Jadi jangan ada yang berkata, Tuhan memberi dia kecerdasan, tapi Tuhan memberikan saya kebodohan. Tuhan menetapkan dia cerdas, Tuhan menetapkan saya bodoh. Memang, saudara, ada orang yang cerdas dalam musik, yang lain cerdas dalam berhitung, yang lain cerdas dalam seni rupa, seni lukis. Tetapi kecerdasan itu bisa dan memang harus dikembangkan oleh setiap individu, saudara. Di sini setiap individu memiliki tanggung jawab. Jadi tidak bisa menyerahkan pikirannya kepada Tuhan lalu dia bisa menjadi cerdas dengan mudah, ya. Memang ada orang yang belajar matematik 1 jam sudah mengerti, yang lain 2 jam. Tapi yang belajar matematik 1 jam ini, kalau menilai estetika misalnya lukisan mungkin tidak cerdas. Tetapi yang belajar matematik harus 2 jam tadi untuk mencapai nilai yang sama. Kalau menilai hal-hal yang bersifat seni atau estetika, dia lebih tajam, lebih cerdas. Oke, saya kira cukup jelas ya soal pikiran ini. Nah, saudara, perlu saudara sekalian juga ketahui bahwa tidak ada orang yang tidak diberi kecerdasan. Ini secara umum, saudara. Demikian pula tidak ada orang yang tidak diberi perasaan. Bagaimana kualitas perasaan tersebut bukan tergantung dari Tuhan. Tergantung dari manusia itu. Manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Makanya di Roma 14 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tadi saya katakan bahwa perasaan ini berperan dalam hidup manusia. Bisa membuat orang itu bahagia atau duka cita. Apakah orang itu beruntung atau celaka, sampai pada apakah orang itu masuk neraka atau masuk surga. Perasaan itu bisa berperan sangat besar dan sangat penting, saudara. Ya. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah, juga tentang atau menyangkut perasaan. Tadi sudah saya katakan perasaan itu komponen dalam diri manusia, di mana manusia bisa merasakan apakah sukacita, kegembiraan, duka cita, hati yang berbunga-bunga, atau hati yang sakit, dendam, kebencian, atau kasih, itu di perasaan, saudaraku. Di perasaan. Memang perasaan tidak bisa dipisahkan dengan pikiran. Tidak bisa. Pikiran yang cerdas rohaninya, perasaannya juga bisa ikut cerdas. Pikiran yang tidak cerdas rohaninya, tidak cerdas rohani maksudnya, perasaannya juga tidak cerdas. Tapi baiklah, sekarang kita bicara dulu secara khusus terfokus pada perasaan. Tetap ada spesifikasi, ada kekhasan, ada kekhususan di dalam mengelola perasaan kita.
Dan ternyata perasaan kita itu bisa dilatih, saudaraku. Apakah menjadi positif, apakah menjadi negatif, itu bisa dilatih. Ya. Memang ada orang-orang yang terlahir dengan DNA ya, dari gen orang tua, emosional, temperamental, mudah marah. Yang lain ya tidak mudah marah. Tetapi kalau sudah marah, dia akan menyimpannya lama. Atau kalau sudah marah, dia harus melampiaskan kemarahannya itu. Yang lain mungkin tidak, diam. Tetapi dendam. Nah, yuk kita menyadari bahwa perasaan ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh sembarangan di dalam merasa sesuatu. Kita harus bergembira atas sesuatu yang memang Tuhan kehendaki kita bergembira. Kita harus berduka cita atas sesuatu yang memang Tuhan kehendaki kita harus berduka cita. Atau mestinya kita berduka cita. Kita harus menyenangi apa yang Allah kehendaki kita senangi. Dan kita jangan menyenangi apa yang Allah tidak kehendaki kita senangi. Kita harus mencintai apa yang seharusnya kita cintai. Dan membenci apa yang seharusnya kita benci. Nah, saudara mulai bertanya, memangnya kita boleh membenci, Pak? Nah, kita punya perasaan memang harus digunakan untuk mencintai, di lain pihak juga bisa membenci. Yang kita cintai itu kebenaran. Yang kita benci itu dosa, ketidakjujuran, kejahatan. Jangan terbalik. Mencintai ketidakjujuran ya karena untung uang dan keuntungan yang lain. Mencintai kejahatan karena puas bisa menyakiti orang. Nah, ini kan akan membuat orang itu masuk neraka, saudara. Yang kita cintai itu kebenaran. Apa yang baik, apa yang elok, yang mendatangkan pujian, yang mulia, yang suci, pikirkanlah itu. Ini bicara mengenai keputusan kita untuk mengisi perasaan kita. Apa yang saya sampaikan ini sangat penting, jangan saudara anggap remeh. Kita harus menyenangi apa yang Tuhan kehendaki kita senangi. Kita tidak boleh menyenangi apa yang Tuhan tidak kehendaki kita senangi. Kita harus bergembira atas apa yang seharusnya atau semestinya kita bergembira. Dan kita harus berduka atas sesuatu yang mestinya kita berduka cita. Kita harus mencintai apa yang seharusnya kita cintai. Dan membenci apa yang seharusnya kita benci. Tadi saudara sudah dengar saya katakan, memangnya kita boleh membenci, Pak? Oh, boleh. Membenci kejahatan, membenci ketidakjujuran, membenci ya kebohongan, membenci sikap suka menyakiti orang, sikap berkhianat, ya, sikap pemberontakan kepada orang tua atau kepada Tuhan, harus dibenci. Benci dosa harus, tetapi mencintai kesucian, kebenaran, kejujuran, belas kasihan. Sebab kalau kita mencintai hal-hal yang positif ini, kita menikmati hidup ini bersama Tuhan. Kita baru bisa bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Begitu, saudaraku. Nah, orang tidak pernah mempersoalkan hal ini. Dia pikir dia berhak menyenangi apa yang dia mau senangi.
Dia mau benci apa yang dia mau benci. Ya. Ini kacau, saudara. Orang ini tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Dia mau bergembira atas sesuatu yang dia pikir menggembirakan. Dia suka-sukalah. Dia duka cita atas apa yang menurut dia patut berduka cita. Bayangkan kalau orang memiliki sikap seperti itu, saudaraku. Wow, kalau orang punya sikap seperti itu, dia tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Kita harus bergembira atas sesuatu yang mestinya kita bergembira. Misalnya, mengangkat orang jatuh, menghibur orang susah, menolong orang berkekurangan, saudaraku. Ya, menghibur orang yang berduka cita. Ya, memberitakan kebenaran yang membuat orang bisa mengenal kebenaran dan diselamatkan. Menghindarkan orang dari perbuatan dosa. Menghindarkan orang dari malapetaka, baik malapetaka secara umum di bumi, apalagi malapetaka kekal. Ini menggembirakan. Mestinya ini yang menggembirakan kita. Dan kalau kita bisa bergembira atas hal-hal ini, kita bisa seperasaan dengan Allah. Karena Allah juga bergembira atas hal-hal semacam ini. Di dalam Lukas pasal 15 dikatakan, ayat 7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, sukacita ini pasti sukacita yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada sukacita di surga, ini sukacitanya siapa ya? Tidak mungkin ada sukacita dibiarkan ada di surga, sementara Allah tidak meridoi, Allah tidak mengendaki. Allah tidak ikut menikmati dan Allah juga tidak bersukacita. Tidak mungkin. Semua yang terjadi di surga harus dalam izin kehendak Tuhan. Dan yang lebih tepat, apa yang terjadi di surga artinya terkait dengan suasana, pasti berasal dari Allah. Bukan berasal dari penghuni surga yang lain, bukan dari malaikat, atau bahkan bukan dari orang saleh. Dari Allah. Kalau Allah sukacita, tidak ada yang boleh tidak sukacita. Ya tentu tidak diperintahkan untuk sukacitalah kamu ya, karena Allah bersukacita. Tentu tidak. Karena mereka semua orang-orang saleh, malaikat-malaikat kudus, penghuni-penghuni surga yang suci, yang kudus, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kalau Allah bersukacita, semuanya pasti bersukacita. Tentu berasal dari Allah. Tidak mungkin berasal dari orang saleh atau malaikat atau penghuni surga yang lain. Mereka tidak berhak mengatur suasana surga. Yang berhak mengatur suasana surga itu Allah sendiri, saudara. Jadi Allah bersukacita, semua penghuni surga bersukacita. Nah, kita harus memiliki sukacita yang seirama, seiring dengan Allah. Demikian, saudaraku. Kalau kita bisa menolong orang, menghindarkan orang dari bencana, malapetaka, ya, dan terutama bisa menghindarkan orang dari kekekalan, menghindarkan manusia dari api kekal, ada sukacita hati Bapa. Wah, luar biasa ya.
ada sukacita di hati Bapak, kita bisa seiring dengan Bapak dalam sukacita itu. Saudara, di dalam kitab Wahyu ditulis mengenai adanya suasana diam di surga, ya. Ada suasana diam di surga, ya. Ini suasana yang sungguh luar biasa, saudara. Kapan ada suasana itu, ya? Ketika bumi mau dihancurkan. Ini, ya. Ketika akan dijatuhkan malapetaka, ya. Maka senyaplah surga. Sunyi senyaplah surga. Ini keadaan yang pasti menegangkan, saudaraku, ya. Di dalam Wahyu pasal 8 itu, ya, ketika meterai ke-7 dibuka, ya, terjadi hujan es, api bercampur darah, semuanya dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau, wah, dan seterusnya. Ini bukan berdiam diri karena senang, ini bisa menunjukkan duka cita. Karena Allah yang menciptakan bumi ini, lalu bumi harus dihancurkan. Kebinasaan orang berdosa itu, atau kebinasaan manusia itu, bisa membuat Tuhan berduka. 2 Petrus pasal 3 mengatakan bahwa Allah tidak mengendaki seorang pun binasa. Jadi kalau ada kebinasaan, ya pasti Allah berduka, saudara. Ya, Allah mengendaki tidak seorang pun binasa. Jadi kalau orang senang, orang lain celaka, orang malu, orang hancur, bahkan silakan deh mau masuk neraka. Orang-orang seperti ini pasti bukan anak Allah yang baik. Tetapi boleh jadi anak setan yang baik. Jadi setan bergaul dengan orang-orang yang perasaannya negatif begitu, saudaraku. Ya, orang yang perasaannya negatif begitu, pasti. Nah, kita harus mengelola perasaan kita, artinya, saudara, kita harus bergembira atas apa yang Allah turut bergembira. Makanya tadi saya katakan ada hubungannya dengan pikiran. Kita harus mengerti apa yang membuat Allah bergembira. Keselamatan orang itu membuat Allah bergembira. Dan kalau itu membuat Allah bergembira, ya mestinya kita mengasihi. Mestinya kita mengasihi, saudara. Jangan kita membenci. Jangan kita mengupayakan kejahatan orang. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sih nggak mau jahat. Tetapi Pak, orang jahat kepada saya. Bagaimana itu, Pak? Saudara, orang bisa berbuat jahat kepada kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, masing-masing orang bisa membela diri bahwa dirinya benar. Nanti di pengadilan Tuhan semua akan dibuka. Jadi kalau misalnya ada seseorang membenci orang lain, dia pasti punya argumentasi, punya alasan mengapa dia membenci.
Dan dia bisa menyenangi perasaan benci itu dan bergembira kalau yang dibenci itu celaka. Ya, ini bukan anak-anak Allah. Orang seperti ini, kalau dia orang Kristen, dia boleh mengaku anak Allah, dia bukan anak Allah, dan dia tidak berjalan dengan Allah. Tetapi kalau kita dibenci, disakiti, kita dilukai, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kasih maksud saya, Tuhan menikmatinya. Dan inilah anak-anak Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Mungkin Anda berkata, Pak, itu sulit, Pak. Tidak ada barang bagus harga murah, saudara. Tuhan sendiri yang berbicara, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena lebarlah jalan dan banyak orang yang masuk ke dalamnya. Untuk masuk kehidupan ini memang jalan sempit. Jalan sempit dari Tuhan. Oh, haleluya. Jalan sempit dari Tuhan. Ini maksudnya. Saya percaya saudara mengerti yang saya katakan. Tetapi melakukannya tidak semudah yang masuk ke dalam pikiran dan kita akui mengerti. Sekarang pasti ada hal-hal yang saudara sedang alami menyangkut perlakuan orang terhadap saudara yang membuat saudara marah, jengkel, kesal, bisa malah sangat benci dan bermaksud mau membalas dendam dengan cara apapun. Kalau Anda lakukan itu, Anda gagal mengelola perasaan. Tetapi kalau kita mau mengampuni, memang ini tidak mudah. Tadi sudah saya katakan, ya mengelola perasaan itu perlu latihan. Dan Tuhan juga pasti bijaksana, tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Tuhan beri kita pencobaan, beratnya 5 kilo, bisa kita angkat, Tuhan tambahkan 10 kilo, Tuhan beri pencobaan lagi 15 kilo, sampai seperti yang dipikul Tuhan Yesus sekian kilo atau sekian ribu kilo. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa mengampuni dia. Saya tidak bisa memaafkan dia. Saya tidak bisa menerima ini. Sebenarnya tidak bisa. Tidak boleh memang. Karena pasti kita diberi kesanggupan untuk bisa memikulnya. Kalau saudara sudah menyatakan tidak bisa, ya tidak akan bisa. Tapi kalau saudara berkata bisa oleh pertolongan Tuhan, Tuhan menolong. Tadi sudah saya katakan Roh Kudus akan menolong kita. Kita harus submit kepada firman Tuhan, kasihi musuhmu. Kita harus berani menuruti firman itu dan percaya bahwa firman itu bisa dilakukan. Firman itu bisa dilakukan. Kita bisa berkata, aku mengampuni. Aku tidak bisa sebenarnya, tapi aku mau bisa. Bawa ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bisa. Sekarang aku marah, benci, dendam kepada manusia ini. Tetapi Tuhan, aku mau mengampuni. Aku minta tolong untuk bisa mengampuni. Saudara pasti bisa mengampuni. Walaupun ini lewat proses sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan 1-2 bulan. Pasti bisa. Nah, itulah berkat orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar dari Tuhan bagaimana mengelola perasaannya, mengendalikan dirinya. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 28 ayat 18-20, jadikan semua bangsa muridku. Di situ termuat janji bahwa aku akan memuridkan. Tuhan Yesus berkata begitu, aku akan mengajar. Aku akan membuat mereka bisa melakukan apa yang kulakukan. Mantap, saudara. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus juga lakukan. Tapi harus ada kesediaan dulu. Jangan dikit-dikit, enggak bisa.
Aku tidak terima, aku marah, harus diberi pelajaran orang seperti itu. Nah, sudah, habis. Anda gagal mengelola perasaan Anda. Sebenarnya kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi orang-orang yang melukai kita, melukai perasaan kita maksudnya ya, itu jadi apa ya, kalau petinju itu sparring partner ya, sparring partner. Petinju tidak akan bisa jadi petinju juara dunia, tidak akan bisa menjadi petinju unggulan kalau tidak berlatih dengan sparring partnernya. Makanya tidak heran kalau sparring partner dari petinju-petinju hebat suatu hari juga bisa jadi petinju juga, karena dia sudah berlatih terus ya. Dengan melatih dia berlatih, dengan jadi sparring partner itu dia berlatih. Kalau dia tidak melatih, dia yang sparring partner, dia berlatih lewat latihan dengan juara dunia, dia juga jadi juara dunia nanti. Nah, kita berlatih dari Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Imam Yesus itu imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Artinya dia mengalami apa yang kita alami. Nah, di situ sebenarnya termuat kemungkinan Yesus bisa gagal. Jangan berkata, wah Yesus itu Allah sendiri, tidak mungkin gagal. Loh, aduh. Ibrani 2:17 mengatakan dalam segala hal ia disamakan. Jadi kalau saya mengatakan Yesus bisa gagal, itu bukan merendahkan dia, justru meninggikan dia. Dia bisa gagal, tetapi dia tidak memilih gagal gitu. Dia tidak gagal. Dia tidak gagal. Haleluya. Dia tidak gagal. Haleluya. Amin. Dia tidak gagal. Nah, dia bisa melatih orang untuk bisa tidak gagal. Seperti dia berhasil. Diludahi, difitnah, ya di depan Pilatus, di depan imam besar. Tetapi Yesus mengampuni mereka. Ini baru luar biasa. Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus dalam mengelola perasaan. Tapi harus mau dulu. Bersedia dulu, saudara. Mengampuni itu melukai diri sendiri. Kalau kita tidak mengampuni orang, kita melukai orang. Dengan perkataan, dengan sikap, bahkan perbuatan. Tapi dengan mengampuni orang, kita melukai diri sendiri. Dengan melukai diri sendiri, kita membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi bukan melukai membuat kita jadi kepahitan, ya kejiwaan kita terganggu. Nah, kalau Roh Kudus yang pimpin kita, kita bisa menjadi orang-orang istimewa di mata Tuhan. Menjadi manusia unggul di mata Allah. Mantap kan? Nah, inilah yang Tuhan kehendaki kita alami, kita lakukan, saudaraku. Nah, ini berbicara mengenai apa tadi, kebencian, ya, akibat perbuatan orang, perlakuan orang terhadap kita. Kita kelola perasaan kita, jelas ya. Lalu bagaimana mengelola perasaan kita terkait dengan keindahan dunia? Ada banyak hal yang bisa membuat kita senang atau bahagia. Uang ya, harta, gelar, pangkat, hobi, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh loh punya uang, bukan tidak boleh punya gelar, bukan tidak boleh punya kedudukan misalnya. Tetapi kita harus tahu bahwa semua itu kita usahakan untuk Tuhan. Jadi bukan menjadi kegembiraan kita. Kegembiraan kita adalah ketika kita studi rajin, kita berprestasi dalam studi bagi anak-anak muda, lalu prestasi itu berguna untuk dirinya dalam mencari pekerjaan dan berkarir.
Kalau dia mencari kerjaan mudah, dia bisa berkarir, dia sukses, dia mendukung pekerjaan Tuhan. Berkarir, memiliki gelar, memiliki pangkat, kekuasaan, dia berguna bagi sesamanya dan mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, ini menyenangkan hati Allah. Tetapi kalau sesuatu itu, entah uang, harta, jodoh, hobi, atau apapun, menjadi sumber kegembiraan, wah, ini bahaya, saudara. Kenapa? Itu sebuah perjinahan rohani. Sebab Tuhan ingin dirinya lah yang harus menjadi satu-satunya kegembiraan kita. Satu-satunya kebahagiaan kita. Harus. Saudara dan saya harus belajar memiliki prinsip yang menjadi kebahagiaanku itu Tuhan. Titik. Bukan Tuhan plus kalau punya rumah, Tuhan plus kalau punya jodoh, Tuhan plus kalau punya anak. Tuhan tidak mau. Kita tidak boleh membagi hati kita dengan apapun dan siapapun. Hati kita itu hanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Kalaupun aku tidak punya harta, tetapi aku punya Tuhan, aku bisa bahagia. Kalaupun tidak bisa makan di restoran yang mewah, aku bisa makan di warung Tegal yang bersih tentunya. Aku cukup bahagia. Aku tidak bisa tidur di atas spring bed yang mahal. Ya, kasur kampung yang berbukit-bukit. Bahagia juga. Tidak tinggal di rumah besar, rumah kecil, aku juga bahagia. Bukan rumah pribadi tapi rumah kontrak, ya enggak apa-apa. Nah, orang yang berprinsip seperti ini menjadi kekasih Tuhan. Kalau orang bisa berkata, Tuhan kebahagiaanku satu-satunya, Tuhan juga akan berkata, kamu kesenanganku, kau kesukaanku. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan bisa berbuat dosa, tapi sulit. Justru itu awal dari seseorang akan memiliki kesucian yang sempurna. The Lord is my happiness. The only happiness I have is God, my Lord. Orang-orang seperti ini bisa mengelola perasaannya dengan baik. Dia tidak diombang-ambingkan dengan berbagai kesenangan. Pada umumnya manusia itu ya bergerak dari satu kesenangan ke kesenangan berikut. Ya. Dari satu hobi ke hobi tersebut. Dari satu hobi ke hobi yang lain maksud saya. Hobinya motor, dia beli motor bekas. Dia senang motor bekas, dia modifikasi begitu rupa. Sudah puas, dia melirik motor yang lebih bagus, lebih besar. Wah, dia berusaha punya motor yang lebih mahal. Sudah punya motor yang bagus, harganya puluhan juta. Dia lihat lagi ada motor harganya ratusan juta. Dia berjuang untuk itu. Sudah punya motor ratusan juta, dia lihat ada motor yang lebih dari 1-2 miliar. Dia berusaha. Ini salah satu contoh saja. Sampai mati dia diombang-ambingkan oleh hal tersebut. Sama dengan ibu-ibu, ya. Dia lihat bintang film, kenapa matanya begitu? Dia robah matanya. Seperti bintang itu. Bintang film itu maksudnya. Dia lihat, aduh ini bintang film Korea ini kok matanya bagus ya. Dia pergi ke Korea, dia bawa foto bintang film Korea itu. Dia berkata kepada dokter Korea, I want
I want to have, I like this woman. The beautiful eyes. Dia rubah matanya. Sudah berubah mata, lain waktu dia lihat bibir orang. Kenapa bibir bisa dibelah? Rupanya bukan hanya laut Kolsom yang bisa dibelah oleh Musa. Dia berdoa, Tuhan, aku mau membelah bibirku. Dia belah bibirnya. Habis dibelah bibirnya, dia tarik pipinya. Nah, akan pernah selesai. Belum lagi ya saudara, hobi-hobi yang lain. Ini hanya contoh saja ya saudara. Ibu-ibu, wanita yang kegilaan merek. Sudah muncul nih merek. Sudah muncul ini edisi baru dari merek ini. Jor-joran. Dia sudah punya, aku belum punya. Ada nih edisi terbaru, tetapi belum dijual di Indonesia, hanya di Paris. Sampai jalan-jalan ke Paris demi untuk mendapatkan itu. Supaya jangan didahului oleh orang. Ini anak setan, saudara. Anak setan. Dia bisa beli barang ratusan juta, lihat orang lain yang tidak kuliah, tidak bisa sekolah. Akhirnya jadi begal, kalau perempuan jadi jual diri. Dia tenang aja. Dia gembira punya tas, tapi tidak duka cita lihat penderitaan orang. Yang begini ini kan gagal mengelola perasaannya. Orang yang berhasil mengelola perasaannya itu orang yang berkata, the only happiness I have is my Lord. Satu-satunya kebahagiaanku adalah Tuhan. Orang yang bisa berprinsip begitu, percaya, orang yang sulit jatuh dalam dosa, bahkan terus bisa bertumbuh mencapai kesucian. Orang seperti ini akan memiliki belas kasihan terhadap orang lain, bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah, peka terhadap kehendak Allah. Waduh saudara, itu dampaknya kemana-mana saudara. Jadi ayo kita mengelola perasaan kita dengan baik. Jangan membiarkan kita ada dalam kebencian dan dendam. Jangan membiarkan hati kita dipengaruhi kesenangan-kesenangan dunia. Saudaraku, dan saudara akan menjadi kekasih Tuhan. Haleluya. Jadi ibu-ibu, walaupun Anda tidak cantik di mata manusia, Anda terbuang dari suami, ya, seperti seorang ibu yang merasa tidak berharga ketika suaminya sering melihat wanita-wanita seksi. Dia merasa dirinya terbuang karena suaminya lebih tertarik melihat gambar foto wanita seksi. Nggak perlu bu, nggak usah. Engkau berharga karena Tuhan mencintai, mengasihi engkau, dan engkau berharga di mata Allah. Kelola perasaanmu dengan baik. Terserah situ. Yang penting aku menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaanku. Dan aku tidak membiarkan ada setitik dendam, benci apapun di dalam batinku. Haleluya. Nah, ini yang saya harap akan memberkati saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini, saudara, memberikan insight, masukan dalam pikiran saudara, dan mengubah hidup saudara. Nanti saudara memandang orang-orang yang membenci saudara, melukai saudara, memusuhi saudara, beda setelah dengar ini. Saudara melihat perilaku saudara yang kemarin-kemarin salah, saudara jangan lakukan lagi. Ya, supaya saudara menjadi kekasih Tuhan. Di sisa umur hidup kita ini, kita bisa menemukan kekasih Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita di dunia yang hanya 70-80 tahun ini, akhirnya kita memperoleh satu hal. Apa? Menjadi kekasih Tuhan. Terpuji Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita
diberkati Tuhan dengan kebenaran ini. Saya berharap saudara-saudara tetap setia ikut mendengarkan Truth ID. Dari Truth ID itulah saudara akan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat ya yang luar biasa. Saudara, saya harap juga tekun berdoa setiap hari bersama saya atau doa pribadi. Ya, oke, hanya sampai di sini kita berdoa. Ya, Bapa, pimpinlah kami dalam menjalani hidup. Kebenaran firman yang kami terima luar biasa. Dan ini mengubah memberkati kami, Bapa. Berkati Truth ID, berkati ya Bapa Wanita Surgawi, acara Wanita Surgawi ini. Agar memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa Bapa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.